Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pengertian ilmu fikih, ilmu usul fiqh, dan qawaid fikih. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Nama saya Fatimah Azratul Waliyah, U2019-3067, dan teman saya Nurul Aini, U2019-3077. Yang pertama yaitu pengertian ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Satu, pemahaman sebagai di mana maksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjukkan pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Sedangkan fikih secara bahasa yaitu pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah. Mereka berkata, "Hai Syu'ab, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seseorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedangkan maupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Sedangkan secara istilah yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Wahab Khalaf menambahkan dari Wahab Khalaf, Admiyati fokus pada metode yang digunakan dalam fikih, yaitu metode ijtihad, karena itu bisa dipastikan bahwa hampir semua diktum fikih adalah produk ijtihad para ulama. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa fikih adalah produk ijtihad ulama. Adapun objek-objek kajian fikih, objek dan ruang lingkup kajian fikih, hukum-hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili. Pertama, hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Misalnya, hukum haram tentang minuman khamar, makan daging dan babi, bangkai dan sebagainya. Lawannya hukum juz'i. Juz'i adalah hukum kulli, yaitu hukum dalam pengertian masih global dan belum menunjuk pada objek tertentu. Misalnya, tema pembahasan hukum wajib yang dibagi berbagai macam. Jika hukum juz'i, yaitu juz'i adalah bahasan ilmu fikih, maka hukum kulli termasuk bahasan dalam ilmu usul fiqh. Dalil-dalil tafsili yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya, dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Dan dalil tafsili ini yang menjadi domain dalam ilmu fikih. Jika dalil itu masih bersifat global, misalnya dalil Al-Quran dengan bahasan yang beraneka ragam dan belum merujuk pada hukum tertentu, maka demikian ini menjadi objek kajian ilmu usul fiqh juga. Adapun tujuan mempelajari ilmu fikih, sebagaimana dikatakan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuannya agar hukum fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada artinya ilmu tentang hukum fikih yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu pengertian ilmu usul fiqh. Usul fiqh sesungguhnya mengacu pada definisi fikih tersebut. Secara etimologi, kata usul fiqh terdiri dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul adalah jamak dari kata aslun, yaitu berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Sekedar contoh, pondasi rumah disebut asal karena ia menjadi tempat pijak bangunan di atasnya. Sementara al-fikih sebagaimana dijelaskan di atas, secara etimologi berarti mengerti atau memahami. Sedangkan secara terminologi, usul fikih menurut beberapa ulama memiliki beberapa arti. Misalnya, Tajuddin As-Subki dalam kitab Asyiyah Al-Banani mendefinisikan usul fikih sebagai dalil-dalil fikih yang bersifat global. Menurut Tajuddin As-Subki, usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global. As-Subki sendiri tidak menggunakan istilah al-ilmu karena dipandang bertentangan dengan substansi kata usul
kata usul secara bahasa. Selain itu, tanpa kata ilmu, definisi Asuki juga lebih serasi secara bahasa. Meski terbatas pada dalil-dalil yang global, menurut Asuki, seorang ahli usul fiqh yang juga disebut sebagai usul tidak cukup mengetahui dalil-dalil ijmali, melainkan harus mengetahui bagaimana menggunakan dalil kata terjadi kontradiksi dan juga mengetahui syarat menjadi seorang mujtahid. Dalam kitab Majmu' al-Jawami, ia mengatakan, seseorang ulama adalah orang yang mengetahui dalil-dalil global fikih. Metode menggunakan dalil itu ketika ada kontradiksi dan persyarat menjadi seorang mujtahid. Adapun objek dan ruang lingkup usul fiqh, sebagaimana telah penulis jelaskan tadi, bahwa berbeda dengan fikih, objek dan ruang lingkup kajian usul fiqh adalah hukum-hukum kulli yang bersifat umum. Misalnya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam pembahasan yang masih bersifat global, di samping itu, usul fiqh juga fokus membahas tentang dalil-dalil ijmali yang bersifat global. Misalnya khas, mutlak, muqayyad, qiyas, ijma, dan sebagainya. Baik hukum maupun dalil secara global ini selanjutnya digunakan untuk analisa diktum-diktum dalam hukum Islam. Baik, selanjutnya saya akan berikan kepada Mbak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, Rokm NIM U 2019-3077. Terima kasih saya sampaikan kepada presentator pertama atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang ilmu fikih dan pengertian ilmu usul fikih. Sekarang saya akan melanjutkan dari presentator pertama, yaitu tentang manfaat dan tujuan mempelajari ilmu usul fikih serta pengertian qawaidul fikih dan sejarah qawaidul fikih. Baiklah, yang pertama yaitu manfaat dan tujuan mempelajari ilmu usul fikih. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih yaitu untuk mengetahui dan menerapkan dalil-dalil ijmali untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali. Sedangkan manfaat mempelajari ilmu usul fikih tersebut yaitu untuk memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan dan mempelajari pola-pola atau cara kerja mujtahid dalam berijtihad. Baik, selanjutnya yaitu pengertian qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi. Jadi, qawaid berarti dasar-dasar sesuatu. Sedangkan fiqhiyah berasal dari kata fikih yang ditambah ya nisbah gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata fikih berasal dari fikhan yang merupakan masdar dari fi'il madi faqiha yang berarti paham. Menurut Ali Ahmad An-Narwi, secara garis besar ada 3 periode penyusunan qawaid al-fiqhiyah, yaitu periode kelahiran, pertumbuhan, pembukaan, dan penyempurnaan. Awal munculnya qawaid al-fiqhiyah bersamaan dengan hadirnya Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya dan menjelaskan dan merinci ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di kalangan mazhab, kaidah-kaidah fikih ini banyak dimunculkan oleh pengikut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan memberikan sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan.